Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya di dalam program renungan singkat kita. Dan saat ini kita mau bersama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan yang akan melanjutkan dari pembahasan kita beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang biografi dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Dan bagian pertama sudah saya posting. Di sana menceritakan perjalanan Yusuf dari Kejadian pasal yang ke-37, awal kisah Yusuf dicatat di dalam Alkitab, sampai dengan ketika Yusuf berada di dalam penjara. Dan pada bagian kedua ini kita akan bersama-sama melihat perjalanan Yusuf dari penjara sampai Yusuf menggapai mimpinya, menjadi berkat, dan sampai akhir kehidupan Yusuf. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana perjalanan Yusuf yang sungguh sangat berat, tidak seperti apa yang dia mimpikan sebenarnya. Saya membaca beberapa artikel dicatat bahwa ketika Yusuf berada di dalam penjara, di sana dia mengalami keadaan yang tentunya bertolak belakang dengan mimpinya. Dan Yusuf berada di penjara sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahunan Yusuf berada di dalam penjara. Dan itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat panjang. Tapi di dalam penjara inilah menjadi titik balik dari kehidupan Yusuf. Setelah Yusuf mengartikan mimpi dari dua orang pegawai istana Firaun, yaitu juru minum dan juru roti. Dan ketika mereka sudah kembali, juru roti akhirnya mati, dan juru minum dia kembali bekerja di istana Firaun. Dan ketika dia bekerja di istana Firaun, pada waktu itu Firaun mendapatkan sebuah mimpi. Dan mimpi tersebut membuat Firaun sangat gelisah, membuat Firaun sangat ketakutan. Dan dia berusaha mencari orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu hitam, untuk mengartikan apa sih yang menjadi arti dari mimpi Firaun tersebut. Tapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun ini. Hingga berita ini sampai kepada juru minum Firaun. Dan akhirnya juru minum ini dia ingat bahwa Yusuf pernah mengartikan mimpi juru minum ini. Akhirnya dia tahu ada Yusuf, dia ingat ada Yusuf, dia memberitahu Firaun bahwa ada Yusuf yang di dalam penjara yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Akhirnya Firaun memanggil Yusuf, dan Yusuf mengartikan mimpi dari Firaun tersebut. Kita bisa lihat di dalam Kejadian tentang apa yang menjadi mimpi dari Firaun. Akhirnya Yusuf mengartikan mimpi Firaun bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir, tapi akan datang 7 tahun kelaparan. Dan setelah Yusuf mengartikan mimpi tersebut, Firaun sangat senang, Firaun sangat takjub dengan kemampuan dari Yusuf ini. Akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi pegawai di istana Firaun. Karena Yusuf ini adalah orang yang rajin, Yusuf ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, pekerjaannya dibuat berhasil, hingga Yusuf tidak memerlukan waktu yang lama, dia menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Bahkan Firaun memberikan wewenang kepada Yusuf untuk mengatur seluruh kerajaan Mesir pada waktu itu. Ketika 7 tahun kelimpahan, Yusuf mengatur bagaimana supaya persediaan makanan itu dapat dikumpulkan untuk 7 tahun kekurangan, seperti itu. Dan di masa 7 tahun paceklik ini, Firaun memberikan tanggung jawab untuk Yusuf mengatur seluruh persoalan yang ada di istananya. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf ini menjadi orang kedua di tanah Mesir. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang membedakan dari Yusuf dan Firaun itu hanya jabatannya saja. Pada intinya ya, Yusuf ini dia memiliki kuasa yang sangat besar di tanah Mesir. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini adalah titik balik dari 10 tahun lebih dia di dalam penjara. Saya pernah membaca sebuah artikel dikatakan bahwa dari masa Yusuf menanti mimpi sampai dia mendapatkan mimpi itu sekitar 13 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat. 13 tahun ini dia lewati bukan dengan
keadaan yang nyaman-nyaman, dia lewati dengan jatuh bangun, dengan lika-liku kehidupan. Tapi karena kesetiaan Yusuf, Yusuf dapat menggapai mimpinya. Dan ketika Yusuf dia sudah menjadi penguasa di tanah Mesir, pada waktu itu ketika masa paceklik, kemarau panjang 7 tahun, ini sudah memasuki masa-masa yang sukar. Saudara-saudari Yusuf, orang tua Yusuf, Yakub pada waktu itu memerintahkan saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir. Kenapa? Karena Yakub tahu bahwa di Mesir masih ada tersedia makanan. Dan akhirnya saudara-saudara Yusuf ini dia pergi ke Mesir untuk membeli makanan dari Firaun. Dan mereka bertemu dengan Yusuf. Dan sungguh luar biasa, ternyata saudara-saudara Yusuf ini mereka sudah tidak mengenali Yusuf lagi. Mereka tidak ada di pikiran mereka bahwa Yusuf adalah salah satu penguasa di tanah Mesir. Tapi Yusuf pada waktu itu dia masih mengenali saudara-saudaranya. Dia syok melihat saudara-saudaranya datang ke Mesir. Dan pada waktu itu Yusuf tidak langsung memberitahukan bahwa dia ini adalah saudara mereka. Dia tidak mengatakan bahwa dia masih ada, dia masih hidup. Tapi dia berusaha membuat sebuah cara supaya pada waktu itu Yusuf bisa bertemu dengan Benyamin adiknya. Akhirnya dengan beberapa cara saudara-saudaranya kembali pulang dan mengambil Benyamin untuk dapat bertemu dengan Yusuf. Dan ketika mereka bertemu pada waktu itu, Yusuf menyatakan dirinya sebenarnya bahwa dia adalah saudara kandung mereka yang mereka jual pada waktu itu. Dan akhirnya di sana terjadi sebuah drama yang luar biasa. Dan akhirnya Yusuf menyuruh untuk memanggil orang tuanya Yakub beserta dengan seluruh keluarga-keluarganya untuk datang ke Mesir. Dan akhirnya mereka pindah ke Mesir, mereka tinggal di Mesir, tepatnya di tanah Goshen pada waktu itu, dan mereka hidup sejahtera di sana. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu itu di masa 7 tahun kemarau panjang, kekeringan, di tanah Goshen tetap ada pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita melihat cerita ini, tentu ini adalah suatu cerita yang luar biasa ya. Seperti drama-drama, sinetron-sinetron yang ada di TV ya. Bagaimana perjalanan Yusuf dari bukan siapa-siapa menjadi seorang penguasa yang besar. Kalau kita mau memperhatikan perjalanan Yusuf ini, kita akan bisa melihat bahwa untuk kita menggapai sebuah mimpi yang besar, untuk kita menggapai sebuah cita-cita yang besar, ada proses yang harus kita lewati. Ada ujian yang harus kita lewati. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus tetap dijaga. Karena dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat proses-proses yang ada untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan hal yang luar biasa dari Yusuf juga kita bisa lihat, bukan hanya kesetiaannya kepada Tuhan, bukan hanya di kerajinannya dia dalam bekerja, tapi di dalam hal mengasihi. Pada waktu itu Yusuf tahu semasa hidupnya, waktu sebelum dia berhasil, keluarganya, saudara-saudaranya itu benci sama Yusuf. Bahkan sampai tega berencana untuk membunuh Yusuf dan akhirnya menjual Yusuf. Dan ketika mereka datang ke Mesir, kalau Yusuf tidak memiliki kasih, kalau Yusuf berpikir bahwa dia bisa membalas dendam, itu adalah waktu yang terbaik. Tapi karena kasih yang ada di dalam Yusuf, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf tidak memiliki dendam kepada saudara-saudaranya pada waktu itu. Dan ini hal yang juga bisa kita pelajari di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya Yusuf bersama dengan keluarganya, mereka hidup dengan diberkati Tuhan. Akhirnya Yusuf, kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Yusuf meninggal pada usia 110 tahun. Sudah tua, sudah berambut putih dikatakan firman Tuhan. Dan akhirnya ketika Yusuf mati di Mesir, dia mengatakan bahwa dia mau dikuburkan di tanah perjanjian. Jadi Yusuf tidak mau dikuburkan di tanah Mesir pada waktu itu. Akhirnya Yusuf meninggal dan perjalanan baru umat Israel, perjalanan baru dari keturunan Yakub dimulai di tanah Mesir. Dan ini adalah cerita Yusuf. Cerita Yusuf ini adalah cerita yang panjang. Cerita yang banyak makna-makna rohani yang bisa kita petik di dalamnya. Dan mari kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya, kita mau pelajari setiap tokoh-tokoh Alkitab untuk
memberikan bekal kepada kita, menjadi pedoman untuk kita di dalam kita menjalani hidup kita. Anak-anak muda, belajar dari Yusuf. Kesetiaan kepada Tuhan, ketekunan dalam bekerja, hidup di dalam kasih akan membuat kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.